Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 145 Penjaga Kesadaran. Menurut legenda, Murong Xiaoyao tahun itu benar-benar dapat disebut sebagai tokoh kelas 1. Ia menguasai keterampilan bela diri yang sangat kuat dan metode serangannya tak tertandingi di dunia. Hampir tidak ada yang bisa menghalanginya. Bahkan seorang spiritualis dunia terkenal di Provinsi Azure yang memiliki metode pertahanan yang sangat kuat pun melawannya, namun dia tetap terbunuh dalam satu serangan. Pada saat itu, beberapa orang merasa bahwa Murong Xiaoyao akan menjadi sama seperti pendiri Naga Biru dan menjadi kebanggaan surga generasi ini. Namun, tidak seorang pun menduga bahwa dia akan tiba-tiba menghilang tepat saat kekuatannya muncul. Tahun ketika dia menghilang adalah tahun ketika dia keluar dari zona mati. Tahun itu adalah tahun ketika dia mendirikan White Tiger Villa, dan pada tahun itu, dia baru berusia 20 tahun. Ada yang mengatakan, karena ia memperoleh keuntungan besar di zona mati, maka ia membayar harga yang setara dan ditakdirkan tidak akan berumur panjang. Ada pula yang mengatakan bahwa ia sudah lelah dengan pertikaian duniawi dan tidak dapat menghilangkan rasa bersalah di hatinya terhadap nona yang memberinya metode kultivasi bela diri. Oleh karena itu, ia hidup menyendiri di hutan. Akan tetapi, tidak peduli bagaimana cara Murong Xiaoyao menghilang, setelah dia menghilang, banyak orang kuat dari Provinsi Azure menyerbu ke Pegunungan Macan Putih dan mereka ingin mendapatkan keterampilan bela diri transenden milik Murong Xiaoyao, tetapi pada akhirnya, mereka tidak dapat menemukan zona kematian. Kemudian, seseorang mengusulkan untuk meratakan White Tiger Villa sepenuhnya dan bahkan jika mereka perlu menggali 3 kaki ke bawah, mereka harus menemukannya. Namun, tepat ketika para ahli teratas di Provinsi Azure bersiap untuk meratakan White Tiger Villa, Murong Xiaoyao tiba-tiba muncul. Konon, waktu itu Murong Xiaoyao hanya menghilang selama 2 bulan, tetapi ketika orang-orang melihatnya lagi, perubahan besar terjadi padanya, ia menjadi seorang pria tua. Rambutnya yang hitam berubah menjadi rambut panjang seputih salju. Wajahnya seperti kertas, ia mengenakan pakaian putih, dan ia seperti orang mati yang hidup kembali. Ia hanya menggunakan satu serangan untuk sepenuhnya memusnahkan para ahli puncak Provinsi Azure saat itu. Dapat dikatakan bahwa ia mengejutkan dunia dengan satu serangan. Dengan satu pikiran, darah membentuk sungai dan ia memiliki kekuatan yang tampaknya tak tertandingi dan tak terkalahkan. Setelah membunuh orang-orang yang menyusup, Murong Xiaoyao menghilang sekali lagi. Dia menghilang dengan sangat jelas dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Bahkan orang-orang dari White Tiger Villa pun tidak tahu. Namun, yang paling aneh adalah sejak hari itu, mayat-mayat ahli yang luar biasa akan muncul secara tak terduga di White Tiger Villa. Mereka semua dibunuh dan mati dengan satu serangan. Metode pembunuhan yang efisien adalah milik keterampilan yang hanya dimiliki oleh Murong Xiaoyao. Setelah itu, orang-orang tahu bahwa Murong Xiaoyao tidak mati. Hanya saja dia sudah muak dengan pertikaian duniawi. Namun, dia masih diam-diam menjaga White Tiger Villa dan tidak mengizinkan siapapun untuk mengganggu. Meskipun begitu, keterampilan bela diri yang dikuasai Murong Xiaoyao tahun itu terlalu menarik. Untuk keterampilan bela diri itu, masih banyak ahli yang mengabaikan bahaya bagi kehidupan mereka dan diam-diam menyelinap ke White Tiger Villa. Namun, pada akhirnya, mereka tidak dapat melarikan diri dari nasib mereka untuk dibunuh. Yang paling aneh adalah bahwa beberapa ratus tahun setelah hilangnya Murong Xiaoyao, hal yang sama masih sering terjadi. Yang terakhir terjadi 200 tahun yang lalu dan cara kematiannya sama dengan orang-orang pada tahun-tahun itu. Untuk diketahui bahwa meskipun Murong Xiaoyao masih hidup 200 tahun lalu, usianya akan lebih dari 300 tahun dan itu bukanlah usia yang bisa terus dijalani manusia. Jadi, beberapa orang merasa bahwa Murong Xiaoyao sudah meninggal sejak awal. Yang masih hidup hanyalah tanda-tanda kesadarannya karena dengan kekuatan tertentu dan mutlak, kesadaran Murong Xiaoyao tidak akan pernah padam dan dia bisa menjaga White Tiger Villa selamanya. Sejak saat itu, tidak ada seorang pun yang berani datang ke Villa Harimau Putih untuk mengintip, dan Villa Harimau Putih tidak benar-benar ikut campur dalam urusan luar negeri, jadi lambat laun, mereka pun menghilang dari pandangan orang-orang. Namun, hal itu malah semakin menarik perhatian Chu Feng. Dia tahu bahwa zona mati tahun itu kemungkinan besar adalah pintu masuk ke makam kaisar yang terletak di Pegunungan Macan Putih. Murong Xiaoyao pastilah sama dengan pendiri Naga Biru dan memperoleh sesuatu di dalamnya. Mengenai di mana pintu masuknya, atau apakah Murong Xiaoyao masih hidup atau sudah mati, Chu Feng tidak tahu. Namun, karena dia sudah menyelinap masuk, Chu Feng tentu tidak akan menyerah dan dia bersumpah untuk mencari hasilnya. Pagi-pagi sekali, saat langit belum terang, pintu kamar Chu Feng diketuk. Ketika dibuka, ternyata itu manajer Zhang. "Kulitmu cukup bagus." Setelah melihat Chu Feng, manajer Zhang mengangguk puas. Ia menyerahkan pakaian di tangannya kepada Chu Feng dan berkata, "Rapikan sedikit. Aku punya tugas untukmu." Chu Feng mengganti pakaiannya lalu mengikuti manajer Zhang ke sebuah taman.
Di dalam taman itu ada beberapa kereta kuda. Beberapa di antaranya berisi barang-barang, sementara ada satu kereta indah untuk penumpang. Kereta itu sangat mewah dan bahkan kuda yang menarik kereta itu adalah kuda yang bagus. Chu Feng tidak terkejut. Meskipun dia berinteraksi dengan orang-orang kelas bawah akhir-akhir ini, dia memahami dasar-dasar White Tiger Villa. Setidaknya, tidak lebih buruk dari Vermilion Bird City atau Azure Dragon School. Ada banyak ahli yang bersembunyi di sana dan kekuatan ekonominya juga sangat kuat. Ada puluhan pelayan berdiri di samping kereta kuda. Di tangan mereka, jika tidak memegang kue, mereka memegang bunga. Yang terpenting adalah semua pelayan itu adalah pelayan berpangkat tinggi. Namun, semua pelayan itu lebih tua dari Chu Feng. Ketika mereka melihat simbol pelayan tingkat atas di dada Chu Feng, mereka menunjukkan ekspresi aneh. Bagaimanapun, bisa menjadi pelayan tingkat atas di usia muda seperti itu membuat mereka iri. Chu Feng, hari ini adalah tanggal di mana Nona Besar mempersembahkan kurban kepada ibunya. Kalian semua, bersikaplah lebih waspada. Setelah mengucapkan kata-kata itu, manajer Zhang pergi. Oi, kamu baru kan? Tepat saat dia pergi, sekelompok pelayan mengelilinginya. Mereka adalah laki-laki dan perempuan dalam kelompok itu, tetapi mereka sudah melewati masa muda mereka. Mereka mengelilingi Chu Feng dan mereka memiliki senyum jahat di mulut mereka dan juga tatapan tidak ramah. Chu Feng merasa sangat jijik saat menghadapi tatapan itu. Namun, dia juga tahu bahwa pelayan baru akan diganggu oleh pelayan lama. Itu adalah aturan tak tertulis dari White Tiger Villa. Demi mengelabui orang-orang dan demi kenyamanan di masa mendatang saat mencari-cari di sekitar villa ini, Chu Feng menahan amarahnya dan memaksakan senyum tipis. Kakak-kakak, apakah ada masalah? Siapa yang kau panggil kakak perempuan? Apa aku terlihat setua itu? Tepat saat dia selesai berbicara, seorang wanita yang berusia setidaknya 20 tahun menamparkan Chu Feng. Tamparan itu memiliki kekuatan yang cukup dan kecepatannya juga cukup cepat, tetapi di mata Chu Feng, itu sangat lambat. Dia mencondongkan tubuhnya sedikit ke samping dan dengan mudah menghindarinya. Oh, berani menghindar. Apa kau tidak tahu aturan di sini? Hari ini, aku harus memberimu pelajaran yang bagus. Melihat itu, pelayan wanita itu merasa terkejut tetapi dengan keras mengangkat telapak tangannya lagi. Pada saat yang sama, semua orang di sekitarnya bersiap untuk menyerang. Chu Feng bisa merasakan serangan angin kencang dari segala arah. Para pelayan itu tidak tahu apa itu rasa malu saat mereka mengepung dan menyerang seorang pemuda seperti Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng mengepalkan kedua tangannya. Dia ragu-ragu. Ragu-ragu apakah akan melakukan serangan balik atau tidak. Jika dia mengekspos kultivasinya saat ini, kemungkinan besar White Tiger Villa akan curiga bahwa dia adalah mata-mata dan segalanya tidak akan berjalan baik baginya. Berhenti. Tepat pada saat itu, teriakan keras terdengar. Namun, suara itu luar biasa manis dan setelah mendengarnya, hati Chu Feng menegang. Menoleh ke arah sumber suara, pandangan mata Chu Feng langsung terpaku karena di dekatnya terlihat seorang gadis yang tinggi dan cantik.